Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada pertemuan kali ini, saya Ahmad Nurdiansyah beserta teman saya Zakaria Kriswantono akan menjelaskan tentang penelitian korelasional. Menuju topik bahasan yang pertama, yakni tentang latar belakang. Sebuah penelitian tentulah dilatar belakangi oleh sebuah masalah. Masalah penelitian dapat dibagi dalam berbagai bidang, diantaranya bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang sosial, bidang ekonomi, dan lain-lain. Salah satu bidang penelitian yang memerlukan perhatian khusus adalah bidang pendidikan. Secara umum, metode penyelesaian masalah pada penelitian pendidikan ada dua, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode kualitatif yang mengumpulkan datanya berinteraksi langsung dengan objek penelitiannya dan hasilnya tidak diperoleh melalui prosedur statistik. Sedangkan metode kuantitatif yang pengumpulan datanya melalui instrumen penelitian yang berupa populasi dan sampel serta hasilnya diperoleh melalui prosedur statistik. Salah satu penelitian yang penting dan bermanfaat dalam dunia pendidikan adalah penelitian korelasional. Fenomena yang terjadi dalam dunia pendidikan terhadap hubungan antar unsur-unsurnya, seperti hubungan antara guru dengan siswa, guru dengan materi atau kurikulum, materi dengan evaluasi, dan lain-lain. Hubungan-hubungan tersebut dapat diketahui tingkat korelasinya secara ilmiah, secara statistik, atau metode penelitian korelasional. Pembahasan selanjutnya yakni tentang tujuan penelitian korelasional. Penelitian korelasional atau correlational research pada hakikatnya bertujuan untuk menentukan dan mengetahui seberapa besar variasi-variasi pada suatu faktor berkaitan dengan variasi-variasi pada faktor lain berdasarkan koefisien korelasi. Menurut Emzir dalam buku yang berjudul Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif, tujuan pendidikan korelasional adalah untuk mendeteksi sejauh mana variasi-variasi pada suatu faktor berkaitan dengan variasi-variasi pada satu atau lebih faktor lain berdasarkan koefisien korelasi. Menurut Gay dalam Emzir menyatakan bahwa tujuan penelitian korelasional adalah untuk menentukan hubungan antara variabel atau untuk menggunakan hubungan tersebut untuk membuat sebuah prediksi. Studi hubungan biasanya menyelidiki sejumlah variabel yang dipercaya berhubungan dengan satu variabel mayor, seperti hasil belajar variabel yang ternyata tidak mempunyai hubungan yang tinggi dieliminasi dari perhatian selanjutnya. Pembahasan selanjutnya yakni tentang pengertian penelitian korelasional. Penelitian korelasi atau korelasional adalah suatu penelitian untuk mengetahui hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa adanya upaya untuk mempengaruhi variabel tersebut sehingga tidak dapat memanipulasi variabel. Menurut Gay dalam Sukardi, penelitian korelasi merupakan salah satu bagian penelitian dari ex post facto karena biasanya peneliti tidak memanipulasi keadaan variabel yang ada dan langsung mencari keberadaan hubungan dan tingkat hubungan variabel yang direfleksikan dalam koefisien korelasi. Selanjutnya, Frankel dan Wollen menyebutkan penelitian korelasi ke dalam penelitian deskripsi karena penelitian tersebut merupakan usaha menggambarkan kondisi yang sudah terjadi. Selanjutnya adalah karakteristik dari penelitian korelasi. Penelitian korelasi mempunyai 3 karakteristik penting bagi para peneliti yang akan menggunakannya. 3 karakteristik tersebut diantaranya yaitu: yang pertama, penelitian korelasi tepat bila variabel kompleks, dan peneliti tidak memungkinkan untuk melakukan manipulasi dan mengontrol variabel seperti pada penelitian eksperimen. Yang kedua, memungkinkan variabel dilakukan pengukuran secara intensif dalam setting atau lingkungan nyata. Dan yang ketiga, memungkinkan peneliti memperoleh derajat asosiasi yang signifikan.
Selanjutnya adalah ciri-ciri penelitian korelasional. Yang pertama, penelitian semacam ini cocok dilakukan bila variabel-variabel yang diteliti rumit dan atau tidak dapat diteliti dengan metode eksperimental atau tidak dapat dimanipulasi. Yang kedua, studi semacam ini memungkinkan pengukuran beberapa variabel dan saling hubungannya secara serentak dalam keadaan realistiknya. Yang ketiga, output dari penelitian ini adalah taraf atau tinggi rendahnya saling hubungan dan bukan ada atau tidak adanya hubungan tersebut. Yang keempat, penelitian ini dapat digunakan untuk meramalkan variabel tertentu berdasarkan variabel bebas. Selanjutnya adalah macam-macam penelitian korelasional atau ragam penelitian korelasional. Yang pertama, penelitian hubungan atau korelasi. Penelitian ini sering disebut dengan penelitian korelasi sederhana, yang mana digunakan untuk menyelidiki hubungan antara hasil pengukuran terhadap dua variabel yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan tingkat atau derajat hubungan antar sepasang variabel. Prinsipnya, desain penelitian hubungan ini cukup sederhana, yakni hanya dengan mengumpulkan skor dua variabel dari kelompok subjek yang sama dan kemudian menghitung koefisien korelasinya. Oleh karena itu, dalam melakukan penelitian ini, pertama-tama peneliti menentukan sepasang variabel yang akan diselidiki tingkat hubungannya. Yang kedua adalah penelitian prediktif. Penelitian korelasi jenis ini memfokuskan pada pengukuran terhadap suatu variabel atau lebih yang dapat dipakai untuk memprediksi atau meramalkan kejadian di masa yang akan datang atau variabel lain. Penelitian prediktif melibatkan penghitungan korelasi antara suatu pola tingkah laku yang kompleks, yakni variabel yang menjadi sasaran prediksi atau yang diramalkan kejadiannya atau disebut kriteria, dan variabel lain yang diperkirakan berhubungan dengan kriteria, yakni variabel yang dipakai untuk memprediksi atau disebut prediktor. 3. Korelasi multivariat. Korelasi multivariat adalah teknik untuk mengukur dan menyelidiki tingkat hubungan antara kombinasi dari 3 variabel atau lebih. Ada 2 jenis teknik yang bisa digunakan dalam korelasi ini, yaitu regresi ganda dan korelasi kanonik. Regresi ganda adalah kegiatan memprediksi suatu fenomena yang kompleks hanya dengan menggunakan satu faktor. Seringkali hanya memberikan hasil yang kurang akurat. Dalam banyak hal, semakin banyak informasi yang diperoleh, semakin akurat prediksi yang dapat dibuat. Korelasi kanonik. Korelasi kanonik melibatkan lebih dari satu variabel kriteria. Korelasi ini berguna untuk menjawab pertanyaan bagaimana serangkaian variabel prediktor memprediksi serangkaian variabel kriteria. Dengan demikian, korelasi kanonik ini dapat dianggap sebagai perluasan dari regresi ganda, dan sebaliknya, regresi berganda dapat dianggap sebagai bagian dari korelasi kanonik. Selanjutnya adalah desain penelitian korelasi, atau bisa disebut juga tahap-tahap penelitian korelasi. Yang pertama adalah penentuan masalah. Langkah awal yang harus ditentukan peneliti untuk memulai penelitiannya adalah dengan menentukan masalah penelitian yang akan menjadi fokus. Kemampuan dan keinginan peneliti. Yang kedua,
meninjau masalah atau studi kepustakaan. Kegiatan ini adalah kegiatan yang penting untuk melakukan penelitian, karena studi pustaka akan menjadi dasar pijakan untuk memperoleh landasan teori, kerangka pikir, mengalokasikan, mengorganisasikan, dan menggunakan variasi pustaka dalam bidangnya masing-masing. Sumber-sumber yang dapat menjadi studi pustaka adalah melalui jurnal, laporan hasil penelitian, majalah ilmiah, buku yang relevan, hasil-hasil seminar, artikel ilmiah, dan narasumber yang sesuai dengan fokus masalah. Yang ketiga, merancang penelitian sesuai dengan rumusan masalah. Untuk melakukan pengolahan data, peneliti bisa merancang bagaimana data yang akan diambil melalui tahap merancang penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah. Peneliti bisa mengklasifikasikan subjek menjadi beberapa kelompok untuk memudahkan pengujian dan pengambilan sampel antara variabel, sehingga nantinya dapat diambil kesimpulan dari hubungan antara dua variabel dari hasil pengumpulan data. Yang keempat, penentuan sampel. Sampel sendiri merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Peneliti akan mengambil sampel dari karakteristik populasi yang ada. Sampel sendiri adalah beberapa data yang diambil dari populasi yang sudah ditentukan karakteristiknya oleh peneliti. Yang kelima, pengumpulan data. Pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data menggunakan instrumen yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Instrumen yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data ada angket, tes, pedoman interview, dan pedoman observasi. Yang keenam, analisis data. Hasil penelitian ini biasanya dilaporkan dalam bentuk nilai koefisien korelasi atau koefisien regresi serta tingkat signifikansinya. Hubungan antara variabel tersebut biasanya dinyatakan dengan nilai min1 untuk menunjukkan bahwa hubungan antara dua variabel yang diteliti variabelnya saling bertolak belakang. Sedangkan untuk menyatakan bahwa hubungan antara satu variabel saling mendekati ke arah yang sama dinyatakan dalam +1. Bila hubungan variabel yang berhubungan, maka akan menghasilkan koefisien korelasi dengan simbol R. Yang ketujuh, menyusun laporan. Laporan merupakan penjabaran tentang hasil analisis yang disampaikan secara deskriptif dan pembahasan tentang hal yang diteliti dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Tidak lupa, di dalamnya juga berisi simpulan yang menjadi putusan akhir tentang hal yang diteliti. Yang selanjutnya, kelebihan penelitian korelasional. Penelitian korelasional mengandung kelebihan-kelebihan, di antaranya 1. Penelitian korelasional bisa digunakan untuk menyelidiki hubungan antara beberapa variabel secara bersama-sama. Kedua, penelitian korelasional juga dapat memberikan informasi tentang derajat atau kekuatan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Selanjutnya, Soekardi menambahkan kelebihan penelitian ini. Soekardi menambahkan bahwa penelitian ini berguna untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan bidang pendidikan,
ekonomi, dan sosial. Dengan penelitian ini juga memungkinkan untuk menyelidiki beberapa variabel untuk diselidiki secara intensif, dan penelitian ini dapat dilakukan analisis prediksi tanpa memerlukan sampel yang besar. Setelah kita bahas kelebihan penelitian korelasional, selanjutnya adalah kelemahan penelitian korelasi. Kelemahan penelitian korelasional antara lain, yang pertama, hasilnya hanya mengidentifikasi apa sejalan dengan apa, tidak mesti menunjukkan saling hubungan yang bersifat kausal. Jika dibandingkan dengan penelitian eksperimental, penelitian korelasional itu kurang tertib dan ketat, karena kurang melakukan kontrol terhadap variabel-variabel bebas. Pola saling hubungan itu sering tak menentu dan kabur, sering merangsang penggunanya sebagai semacam shotgun approach, yaitu memasukkan sebagian data tanpa pilih-pilih dan menggunakan setiap interpretasi yang berguna atau bermakna. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami, Ahmad Nurdiansah dan Zakaria Kriswantono, mengucapkan terima kasih, dan bila ada pertanyaan, sanggahan maupun tambahan, bisa dilanjutkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.